Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Selasa 23 Juli 2024. Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Kutipan dari Injil Matius bab 12 ayat 49. Lalu katanya, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku." Sobat Katolikana, saya pernah berada dalam situasi di mana saya berpikir bahwa Yesus tidak hormat kepada orang tuanya, yaitu ibunya sendiri. Ketika ada orang yang memberitahukan kepadanya bahwa ibunya dan saudara-saudaranya datang mencari dia, Yesus tidak serta-merta bergegas bangkit dan menghampiri mereka yang sedang menunggu di luar. Sebagaimana yang ditulis oleh Santo Matius dalam bacaan Injil hari ini, Yesus malah berkata kepada orang yang mendatanginya, "Inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku," sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. Jika saya imajinasikan peristiwa tersebut, hati kecil saya seolah-olah menuduh Tuhan Yesus yang sepertinya tidak respek kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, bagaimana kira-kira perasaan ibunya dan saudara-saudaranya saat itu? Maka saya pun tertarik untuk lebih mendalami lagi kisah dalam Injil hari ini, demi menimba makna sekaligus pesan yang hendak disampaikan Tuhan Yesus kepada saya dan Anda semua. Untuk memperoleh gambaran utuh, saya kemudian melanjutkan membaca ayat berikutnya yang berbunyi demikian. "Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Dengan membaca ayat 50 ini, saya akhirnya memahami. Sesungguhnya Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Allah Bapanya di surga sebagai yang harus diutamakan. Allah Bapa adalah utama, melebihi yang lainnya. Melalui perkataannya, Yesus menyandingkan ilustrasi yang ekstrim kepada saya dan kita semua. Siapa yang seharusnya diutamakan? Apakah kita lebih mengutamakan Allah Bapa di surga atau memilih ibu dan saudara-saudara yang menyayangi kita selama ini? Sobat Katolikana, dalam kisah Injil hari ini, nampak jelas bahwa Yesus mau mengajar kita semua supaya lebih mengutamakan Allah, sekalipun jika harus diperbandingkan dengan sosok ibu ataupun saudara-saudara kita. Di sini, dengan memilih Allah sebagai yang harus diutamakan, bukan berarti kita tidak mengasihi dan menghormati orang tua dan saudara-saudara kita sendiri. Orang tua dan saudara-saudara kita menjadi saluran berkat dan kasih Allah kepada saya dan Anda semua. Sehingga sudah selayaknya bila kita pun menghormati kedua orang tua sekaligus mengasihi saudara-saudara kita. Maka sudah sepantasnya jika saya segera menyadari bahwa sekecil apapun sikap, tindakan, perilaku serta tutur kata saya, jangan sampai melupakan keutamaan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sifat-sifat tidak terpuji yang biasanya melekat pada kedagingan harus saya tanggalkan dan tinggalkan. Sobat Katolikana, kemelekatan pada materi-materi duniawi secara berlebihan dan tak terkendali bisa menjadi pintu masuk kepada dosa. Dengan kata lain, bisa jadi kita memberhalakan hal-hal yang duniawi itu dan menjadikannya ilah sesembahan. Maka sudah sangat pas perkataan Yesus hari ini yang mengajak kita semua untuk menempatkan Allah sebagai yang utama. Pesan yang dapat kita petik dari sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk tidak berdalih dengan alasan apapun dalam memuliakan Tuhan Allah yang Maha Agung. Dia layak diutamakan, disembah, dan dimuliakan, melebihi segala sesuatu di muka bumi ini.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami memuliakan nama-Mu melebihi segala sesuatu di muka bumi ini. Kuasailah akal budi, pikiran dan hati kami, supaya tetap berpaut erat kepadamu melalui iman kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami tidak berpaling daripadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.